Mancing di sungai dapat ikan sepat. Pulang ke rumah karena habis umpan. Carilah ilmu sampai dapat, jangan sampai putus harapan. Shalom. Mari kita masuk pada renungan malam dengan judul Dari Utara dan Selatan Menuju Tanah yang Indah. Dalam tema ini kita akan membaca kitab Tuhan dari Daniel 11, Daniel 8 ayat 3-8 dan 20-22, Yesaya 46 ayat 9 dan 10, Daniel 8 ayat 9 dan 23, Matius 27 ayat 33-50. Ayat hafalan dalam pelajaran ini berbunyi, sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian dia adakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Daniel 11 ayat 35. Ketika kita memulai membahas pasal yang menantang ini, beberapa poin harus diingat sejak awal. Pertama, Daniel 11 berdiri sejajar secara keseluruhan dengan garis besar nubuatan sebelumnya dalam Alkitab, kitab Daniel. Seperti dalam pasal 2, 7, 8, dan 9, pesan nubuatan meluas dari zaman Nabi sampai akhir zaman. Kedua, suksesi kekuatan dunia muncul, kekuatan yang sering menindas umat Allah. Ketiga, masing-masing garis besar nubuatan mencapai puncaknya dengan akhir yang bahagia. Dalam Daniel 2, batu melenyapkan patung. Dalam Daniel 7, anak manusia menerima kerajaan. Dan dalam Daniel 8 dan 9, bait suci surgawi dibersihkan melalui karya Mesias. Pasal 11 mengikuti 3 poin dasar. Pertama, itu dimulai dengan raja-raja Persia yang membahas nasib mereka dan waktu akhir ketika Raja Utara menyerang gunung suci Allah. Kedua, suksesi pertempuran di antara Raja Utara dan Selatan dan bagaimana mereka mempengaruhi umat Allah dijelaskan. Ketiga, pasal ini diakhiri dengan bagian ketika Raja Utara menemui ajalnya di hadapan gunung permai yang kudus. Daniel 11 ayat 45. Kesimpulan positif semacam itu menandakan akhir dari kejahatan dan pendirian kerajaan abadi Allah. Nubuatan tentang Persia dan Yunani. Baca Daniel 11 ayat 1-4. Apakah yang kita lihat di sini yang mengingatkan kita akan beberapa nubuatan sebelumnya yang telah kita lihat dalam kitab Daniel? Gabriel memberitahukan kepada Daniel bahwa 3 raja masih akan bangkit dari Persia. Mereka akan diikuti oleh raja keempat yang akan menjadi orang terkaya di antara semuanya dan akan memprovokasi orang-orang Yunani. Setelah Kores, 3 raja berturut-turut mengerahkan kekuatan atas Persia, yaitu Kambisus tahun 530-522 sebelum Masehi, Smerdis tahun 522 sebelum Masehi, dan Darius I tahun 522-486 sebelum Masehi. Raja keempat adalah Xerxes yang disebut dalam kitab Ester sebagai Ahasveros. Dia sangat kaya, tertulis dalam Ester 1 ayat 1-7, dan memimpin pasukan yang sangat besar untuk menyerang Yunani seperti yang diperkirakan dalam nubuatan. Tetapi terlepas dari kekuatannya, ia dipukul mundur oleh pasukan tentara Yunani yang gagah berani. Tidak sulit untuk mengenali Alexander Agung sebagai raja yang perkasa yang muncul dalam Daniel 11 ayat 3 dan yang menjadi penguasa absolut dunia kuno. Pada usia 32, ia meninggal tanpa meninggalkan ahli waris untuk memerintah kerajaan. Jadi kerajaan itu dibagi di antara 4 jenderalnya, Seleucus atau Suriah dan Mesopotamia, Ptolemeus atas Mesir, Lysimachus atas Tracia dan sebagian Asia Kecil, dan Kassander atas Makedonia dan Yunani.
Bandingkan Daniel 11 ayat 2 sampai 4 dengan Daniel 8 ayat 3 sampai 8 dan 20 sampai 22. Bagaimanakah ayat-ayat ini bersama-sama membantu mengidentifikasi Alexander sebagai kekuatan di sini? Apakah yang bisa kita pelajari dari bermacam-macam nama, tanggal, tempat, dan peristiwa bersejarah ini? Pertama, kita belajar bahwa nubuatan dipenuhi seperti yang diperkirakan oleh utusan ilahi. Firman Allah tidak pernah gagal. Kedua, Allah adalah Tuhan atas sejarah. Kita mungkin mendapat kesan bahwa suksesi kekuasaan politik, pemimpin dan kerajaan didorong oleh ambisi kaisar, diktator dan politisi dari seluruh jalur. Namun, Alkitab mengungkapkan bahwa Allah berada dalam kendali tertinggi dan akan menggerakkan roda sejarah sesuai dengan tujuan ilahinya yang pada akhirnya akan mengarah pada pemberantasan kejahatan dan pembentukan kerajaan kekal Allah. Nubuatan tentang Suriah dan Mesir. Baca Daniel 11 ayat 5 sampai 14. Apakah yang sedang terjadi di sini? Setelah kematian Alexander Agung, kerajaan Yunani yang luas dibagi di antara 4 jenderalnya. 2 di antaranya Seleucus di Suriah Utara dan Ptolemy di Mesir daerah selatan, berhasil membangun dinasti yang akan saling bertarung untuk menguasai lahan. Sebagian besar pelajar Alkitab memahami perang antara Raja Utara dan Raja Selatan yang dinubuatkan dalam Daniel 11 ayat 5 sampai 14, merujuk pada banyak pertempuran yang melibatkan kedua dinasti ini. Menurut nubuatan itu, suatu upaya akan dilakukan untuk menyatukan kedua dinasti ini dengan pernikahan, tetapi aliansi itu akan berumur pendek. Daniel 11 ayat 6. Sumber-sumber sejarah menginformasikan kepada kita bahwa cucu dari Seleucus I, yaitu Antiochus II Theos, yang bertahta tahun 261 sampai 246 sebelum Masehi, menikahi Berenice, seorang putri Raja Mesir, Ptolemy II Philadelphus. Namun perjanjian itu tidak bertahan lama dan konflik yang secara langsung melibatkan umat Allah segera dilanjutkan. Dengan demikian, Daniel 11 membahas beberapa peristiwa penting yang akan menyentuh kehidupan umat Allah selama berabad-abad setelah Nabi Daniel tidak ada lagi di tempat kejadian. Sekali lagi, kita dapat mengajukan pertanyaan, mengapa Tuhan mengungkapkan sebelumnya semua detail tentang perang yang melibatkan kerajaan yang saling berperang untuk supremasi di belahan dunia itu? Alasannya sederhana, perang ini memerangi umat Allah. Jadi Tuhan mengumumkan sebelumnya banyak tantangan yang akan dihadapi umatnya di tahun-tahun mendatang. Juga Allah adalah Tuhan atas sejarah, dan ketika kita membandingkan catatan nubuatan dengan peristiwa sejarah, kita dapat melihat lagi bahwa kata-kata nubuatan digenapi seperti yang diperkirakan. Allah yang menubuatkan perubahan dari kerajaan-kerajaan Helenistik yang saling bertarung adalah Allah yang mengetahui masa depan. Dialah yang atas kepercayaan dan iman kita. Ia adalah Allah yang besar, bukan idola yang diproduksi oleh imajinasi manusia. Dia tidak hanya mengarahkan jalannya peristiwa sejarah, tetapi dia juga bisa mengarahkan hidup kita jika kita mengizinkan dia melakukannya. Baca Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Seberapa banyakkah teori Kristen dasar ditemukan dalam 2 ayat ini, dan harapan besar apakah yang dapat kita ambil? Pikirkan betapa menakutkannya ayat 10 jika Allah itu tidak baik dan pengasih, melainkan pendendam dan jahat. Roma dan Raja Perjanjian. Baca Daniel 11 ayat 16 sampai 28. Meskipun ayatnya sulit, gambaran apakah yang dapat Anda temukan yang muncul juga di ayat lain dalam kitab Daniel? Peralihan kekuasaan dari raja-raja Helenistik ke Roma kafir tampaknya digambarkan dalam Daniel 11 ayat 16.
sehingga raja yang menyerangnya akan berbuat sekehendak hati, dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapinya. Ia akan menduduki tanah permai dan seluruhnya akan ada dalam kekuasaannya. Tanah permai adalah Yerusalem, daerah di mana Israel kuno telah ada, dan kekuatan baru yang mengambil alih wilayah itu adalah Roma kafir. Peristiwa yang sama juga diwakili dalam ekspansi horizontal tanduk kecil yang mencapai tanah permai. Daniel 8 ayat 9. Jadi tampak jelas bahwa kekuatan yang bertanggung jawab atas dunia pada saat ini adalah Roma kafir. Beberapa petunjuk tambahan dalam ayat Alkitab memperkuat persepsi ini. Misalnya seorang pemungut pajak harus merujuk pada Kaisar Agustus pada masa pemerintahannya Yesus lahir, ketika Maria dan Yusuf pergi ke Bethlehem untuk sensus. Daniel 11 ayat 20. Juga menurut nubuatan, penguasa ini akan digantikan oleh seorang yang hina. Daniel 11 ayat 21. Sebagaimana ditunjukkan oleh sejarah, Agustus digantikan oleh Tiberius, putra angkat Agustus. Tiberius dikenal sebagai orang yang eksentrik dan hina. Yang paling penting, menurut ayat Alkitab, pada masa pemerintahan Tiberius, bahwa raja perjanjian akan dihancurkan. Daniel 11 ayat 22. Ini jelas menunjuk pada penyaliban Kristus. Juga disebut seorang yang diurapi, seorang raja. Daniel 9 ayat 25. Lihat juga Matius 27 ayat 33 sampai 50. Karena ia dihukum mati pada masa pemerintahan Tiberius. Referensi kepada Yesus di sini sebagai Raja Perjanjian adalah penanda kuat yang membantu menunjukkan kepada kita aliran peristiwa sejarah. Sekali lagi memberi bukti kuat kepada para pembaca tentang Allah yang memiliki pengetahuan yang menakjubkan sebelum hal itu terjadi. Allah telah benar atas semua yang telah terjadi sebelumnya dalam nubuatan-nubuatan ini. Jadi kita pasti dapat mempercayainya pada apa yang Dia katakan akan terjadi di masa yang akan datang. Bahkan di tengah semua peristiwa politik dan sejarah, Yesus dari Nazaret, Raja Perjanjian, diungkapkan dalam ayat-ayat. Bagaimanakah hal ini membantu menunjukkan kepada kita bahwa di tengah semua pergolakan dan intrik politik, Yesus tetap menjadi pusat dari Alkitab? Saudaraku, demikian renungan malam kita dalam episode ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita dibawa kepada terang ilahi. Datang tamu dari Ethiopia, negeri jauh di Afrika, sudah pandai berakhlak mulia, itulah anak idaman orang tua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati. Horas.